Halo semuanya, kembali lagi di channel Mas Arkan. Jadi ini adalah video part kedua perjalananku bersama bus Siliwangi Antar Nusa dari Pekanbaru menuju ke Solo. Buat teman-teman yang belum nonton video part satunya, aku sarankan untuk ditonton dulu. Karena di part 1 kemarin kita sudah membahas detail dan kita juga sudah memulai perjalanan dari Terminal Bandaraya Payung Sekaki. Jadi buat teman-teman yang sudah nonton video part satunya, silahkan lanjutkan nonton video part kedua ini. Selamat menonton! Istirahat setengah jam. Oke, kasih. Oke, sekarang jam 7:40 kita tiba di rumah makan Simpang Raya Japura. Kemarin sore baru dari sini, sekarang udah di sini lagi. By the way, kita sudah di bus Siliwangi Antar Nusa dari Pekanbaru sampai ke sini kurang lebih 4 jam. Dan yang aku rasakan dari bus yang aku naiki sekarang, sebenarnya aku agak lupa ya rasa suspensinya dari Golden Dragon, tapi yang aku rasakan sekarang adalah ini suspensinya enak sekali. Terus juga di bagian dalam interiornya itu yang agak mengagetkan adalah ini interiornya enak banget teman-teman. Asli, aku agak kaget sih. Ternyata di bagian interiornya seenak itu. Ketika melewati jalanan yang kurang baik, tidak ada suara aneh-aneh di bagian interiornya. Kemudian juga anteng ketika lagi belok-belok di kecepatan tinggi, luar biasa. Dan saat ini terdapat 3 bus Siliwangi Antar Nusa. Masuknya tadi hampir bareng ya. Kita pertama, kemudian yang 2 ini baru aja masuk ke rumah makan Simpang Raya di Japura. Wah, seru sekali nih barengan masuknya. Dan biasanya di rumah makan Simpang Raya di Japura ini ada banyak bus yang masuk ke sini. Kalau aku nggak salah ada Lorena karena aku pernah naik. Ada TAM, kemarin kita baru naik. Terus ada bus Laksmi, kemudian ada Putra Pelangi, Sempati Star. Oh enggak. Pokoknya yang tadi itu yang udah aku sebutin ya. Sisanya kayaknya masih ada, cuman aku kurang paham gitu. Kalau ada teman-teman yang tahu bus apa aja yang masuk ke rumah makan Simpang Raya di Japura, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan mari kita lihat bus kita lebih detail ya. Tuh, lagi dibuka untuk kap mesinnya. Wah, tadinya pas masih sendiri aku mau kasih teman-teman dengar suara mesinnya. Karena suara mesinnya ini menurutku suaranya mirip dengan mesinnya Volvo B11R yang 450 horsepower. Mirip suaranya. Tapi sekarang tidak bisa kita dengarkan dengan detail karena ada suara mesin yang lebih kencang. Ini Scania. Nih ya, coba ya teman-teman dengar suara mesinnya nih. Suaranya itu garang gitu loh. Ini bus yang ada di belakangku. Ini bus yang kemarin kita ketemu pada saat kita lagi naik bus TAM. Pas kita berhenti di sini ya bareng-bareng. Nah ini dia busnya. Kenapa aku hafal? Karena dia ada modif-modifnya gitu. Ada di mudguardnya atau kepet rodanya tuh. Kemudian ini ada warnanya. Cakep banget. Tuh. Lampu-lampunya juga banyak ya. Ada lampu kolongnya, ada lampu di mesinnya. Dan ini memakai sasis Scania K360. Tuh, lampu di kolongnya full, belakang sampai ke depan. Yuk, kita makan dulu. Seperti biasa, kalau di rumah makan Simpang Raya
aku makannya adalah sate Padang. Karena di sini sate Padangnya enak sekali. Yuk, kita makan. Oke, jadi ini dia untuk sate Padangnya. Ini harganya Rp25.000, tambah dengan keripik tempe, ini harganya Rp5.000. Dan aku ada pesan teh manis harganya Rp5.000. Jadi ya lumayan lah ya untuk harganya teman-teman. Enaknya di sini tuh ada banyak jajanan, salah satunya ini tuh, minumannya lengkap sekali. Oke, makan dulu ya. Sekarang jam 8 malam, alhamdulillah sudah selesai makan dan juga tadi dari musolahnya. Di sini tuh yang paling aku suka adalah sate Padangnya. Kenapa? Karena rasanya benar-benar seenak itu. Aku belum pernah, nggak tahu ya, udah pernah atau belum, tapi seingatku belum pernah makan makanan di rumah makan Simpang Raya, tapi makan nasinya gitu kayaknya aku belum pernah deh. Karena setiap berhenti pasti makannya sate Padang. Aku tuh tipikal orang yang kalau udah suka satu, ya udah satu aja gitu. Nggak mau coba yang lain karena di situ ada yang aku suka. Kalau di sini sate Padang. Dan sekarang jadi ada 5 bus ya, bertambah 1 bus TAM itu yang eksekutif kelas yang pernah aku naiki dari Jakarta ke Pekanbaru, dan ada 1 bus Sumatera Raya Trans ini ya. Tapi kayaknya ini dia dari arah Pulau Jawa menuju ke Pekanbaru karena dia bodinya cukup kotor ya. Gitu teman-teman. Jadi sekarang terdapat 5 bus di sini. Ini rekor teramaiku sih selama aku ke rumah makan Simpang Raya di Japura. Karena biasanya kalau kesini paling banyak tuh 3 bus. Sekarang ada 5 bus. Dan teman-teman lihat, ya seperti inilah ketika lampunya nyala semua ya. Wah, ternyata ada lampu variasinya gitu. Dia kayak bentuknya kayak Batman ya. Bagus sekali. Tuh. Beginilah ketika lampunya nyala di bagian belakang. Cakep ya? Simple tapi gagah gitu loh. Oke, jadi kita di sini diberikan waktu 30 menit. Jadi tersisa waktu 5 menit saja. Oh iya, buat teman-teman yang belum pernah ke rumah makan Simpang Raya di Japura ini, aku jelaskan sedikit ya. Aku spill sedikit. Jadi rumah makan ini makanannya enak, terutama sate Padangnya. Terus rumah makannya di bagian makannya atau dining areanya itu bagus, bersih, ada musolahnya yang terpisah dari bangunan utama. PR-nya rumah makan ini adalah toiletnya. Toiletnya tuh seperti ini teman-teman, terutama di bagian laki-laki atau pria. Ya lumayan uji nyali sih. Sisanya ini rumah makan yang untuk di lintas Sumatera cukup oke gitu. Ya, sekarang kita kembali ke bus lagi karena mungkin sekitar 5 menit lagi kita akan diberangkatkan kembali. Let's go. sekitarnya agar dapat kembali menaiki bus Anda, karena bus eksekutif yang pertama tujuan Jakarta, Jogja, Solo dan sekitarnya yang melakukan Oke, setelah berhenti kurang lebih 30 menit, akhirnya kita diberangkatkan kembali dari rumah makan Simpang Raya di Japura. Pemberhentian selanjutnya itu di rumah makan Ajo Tonjong, kalau aku nggak salah namanya ya. Itu sekitar 5 jam, 6 jam dari sini, dari tempat kita sekarang. Dan itu bus yang Scania, itu masih dibuka kap mesinnya, tandanya dia masih lama berangkatnya teman-teman. Oke, jadi kita lanjut jalan lagi dan seperti inilah suasananya ketika malam ya. Hanya ada lampu-lampu kecil saja yang dinyalakan di bagian interiornya.
Dan untuk kursi sebelahku ini sudah diberikan snack dan juga air mineral karena ini penumpang akan naik di Belilas. Belilas itu sekitar 1 jam dari tempat kita sekarang. Ya, ternyata kita ada berhenti, rame-rame berhenti. Ini ada 3 bus, di depan kita 1, di belakang kita 1. Inilah namanya Belilas teman-teman, di Indragiri Hulu, masih di Provinsi Riau. Dan di sini ternyata ada banyak penumpang yang naik, salah satunya adalah penumpang yang ada di sampingku. Ini penumpang dengan kursi nomor 5. Setelah berhenti kurang lebih 5 menit, akhirnya kita diberangkatkan kembali. Dan dari Belilas ini cukup banyak loh penumpang yang naik di bus kita. Oke, kita lanjut jalan lagi. Bisa terdiam melihatmu pergi, menahan tangisku, mencoba mengikhlaskanmu. Kau yang selalu ada di saat ku terluka. Oh, hari yang indah, hari terakhirku melihatmu, dan tak ada lagi suara dan
Sekarang jam 2 pagi. Pas banget ya. Ini kita tiba di rumah makan Ajo Tonjong namanya, di Muaro Jambi. Aku terakhir kali ke sini waktu naik bus Lorena, teman-teman. Itu kayaknya udah mau 1 tahun lalu ya. Dan sekarang kembali ke sini lagi. Tadi ada bus Sun lainnya, tapi udah berangkat. Jadi sekarang tinggal kita sendirian. Dan sepanjang jalan ya dari tadi, itu aku kedinginan. Jadi AC dari bus ini dingin sekali. Udah gitu di setel suhunya di 16,5 derajat Celcius. Jadi dingin sekali. Dan aku yakin penumpang yang kedinginan nggak cuma aku. Karena dingin banget AC-nya. Tapi bagus lah ya. Berarti ini bus yang sangat dirawat dengan baik, bahkan sampai ke AC-nya. Nah, ini untuk rumah makannya. Terus parkirannya luas. Kita lihat ya. Seluas ini parkirannya. Oh. Ada truk juga satu sana. Dan ini tuh sawit-sawit semua ya teman-teman. Jadi sepanjang jalan dari tadi Belilas, daerah Belilas, hampir 5 jam itu perjalanan kita dihiasi oleh sawit-sawit sepanjang jalan. Sawit semuanya. Nah, ini ya, mumpung cuman bus yang kita naikin sendirian. Nih teman-teman dengerin deh suara mesinnya nih. Jarang-jarang loh dengar suara mesin Golden Dragon. Ya kan, suara mesinnya garang banget. Dan ini kan tadi drivernya tukeran ya setelah rumah makan Simpang Raya. Ini driver keduanya, nyetirnya tuh halus banget, udah kayak menyatu sama busnya. Jadi nyetirnya itu untuk pengoperan giginya nyaris nggak berasa sama sekali. Ya itu, kayak udah nyatu sama busnya gitu loh. Keren banget. Dan di rumah makan ini aku tentunya tidak makan nasi, kayaknya mau makan mie aja di sini nih. Jadi di sini ada mie goreng, mie rebus gitu. Tapi nggak tahu ya, ini penumpang lain juga nggak ada yang makan loh. Semuanya tidak ada yang makan. Nah, ini unit kedua yang sepanjang jalan konvoy sama kita. Tiba juga di sini. Berarti harusnya satu lagi yang memakai bodi Laksana SR3 akan tiba juga sebentar lagi. Oke, sekarang jam 2:30 pagi. Sepertinya sebentar lagi kita akan dipanggil kembali untuk naik ke bus. Dan masih terdapat 2. Nggak tahu ya, satu lagi mana ini? Belum datang ya? Padahal tadi kayaknya nggak jauh di belakang kita. Tapi belum datang juga. Oke, yuk kita kembali ke bus lagi. Dari sini ke kota Jambi sekitar 2 jam atau 1,5 jam lagi. Kap mesinnya sudah ditutup, berarti ini kita sudah siap untuk berangkat lagi.
40 menit kita berhenti di rumah makan Ajo Tonjong di Muaro Jambi. Akhirnya kita diberangkatkan kembali. Ternyata di sini ada warung pecel ayam, pecel lele gitu loh. Dan biasanya nih, tapi nggak tahu ya kalau yang di sini pecel ayam, pecel lele di jalan lintas Sumatera seperti ini harganya nggak main-main sih. Tapi aku juga nggak mengeneralisir ya. Aku pernah makan pecel ayam harganya 65.000 di pinggir jalan kayak gini. Oke, tadi aku udah minta tolong untuk naikin suhunya. Jadi sekarang suhunya di 21 derajat Celcius. Ya oke lah ya, mirip-mirip sama suhu AC seperti biasa kalau lagi di kamar. Jadi lebih nggak terlalu dingin lah kayak tadi. Ketiduran sebentar dan ini kita sudah berada di jalan tol ya. Tadi seperti biasa masuknya di dekat Simpang Tempino dan ini kita sudah mau exit di Bayung Lencir. Cepet banget loh. Selamat pagi. Sekarang hampir jam 5 pagi kita berada di Bayung Lencir. Dan ini kita berdua terus ya sama bus yang memakai sasis Scania K410. Dan ini berhenti untuk sholat subuh. Seperti biasa bus Sumatera yang mengarah ke Sumatera Barat dan juga Pekanbaru, Medan dan sekitarnya. Itu ketika waktu maghrib dan juga subuh itu wajib berhenti. Ini lagi mencari parkir yang pas nih karena miring dia tuh parkirnya tuh. Takut ya. Jadi biar dipinggirin dulu dari badan jalan. Oke. Kalau bus yang kita naikin parkirnya ada di sebelah sini tuh dan ada warung juga. Jadi kalau nanti habis selesai sholat kita mau ngopi-ngopi bisa. Oke, yuk kita sholat dulu. Ini pas banget lagi mau azan. Alhamdulillah sudah selesai sholat subuh dan ini bus kita duluan yang diberangkatkan ya. Kalau yang Scania K410 itu sepertinya penumpangnya masih pada ngopi-ngopi dan ngeteh-ngeteh ya. Jadi kita berangkat duluan. Pemberhentian selanjutnya itu di sebelum Betung, sebelum Palembang tentunya, yaitu di rumah makan Musi Indah. Oke, jadi ini aku tidur dulu. Istirahat dulu karena entah mengapa ini badanku mulai nggak enak nih teman-teman. Ini rasa-rasanya badan mau drop nih. Oke, sudah selesai makan dan aku makan dikit banget. Baksonya tuh ada 5 atau 6 gitu ya. Aku cuma makan setengah. Karena emang nggak biasa sarapan, cuman biar ngisi perut aja. Dan saat ini masih terdapat 2 bus, termasuk bus yang kita naikin. Nggak tahu kemana ya. Satu bus yang semalam kita konvoy itu yang Laksana SR3 itu nggak kelihatan. Tuh, lihat kru bus yang kita naikin tuh. Dicuci loh, luar biasa loh. Makanya aku bilang unit ini tuh perawatannya nggak main-main. Lihat, krunya aja sampai nyuci tuh. Velgnya dicuci, dibersihkan. Berbeda dengan yang ini ya. Ini lihat velgnya. Wah, full debu. Ini velgnya kinclong sekali. Oh, luar biasa kan? Itulah kenapa aku bilang bus yang kita naikin tuh di atas rata-rata lah menurutku ya, karena bagian interiornya, eksteriornya itu bagus banget. Ternyata ya seperti ini, ketika di rumah makan dia bersihkan dulu sebelum akhirnya krunya masuk ke rumah makan, terus dicuci velgnya biar kelihatan kinclong. Karena faktor bus itu kelihatan bagus, itu ban sama velgnya kinclong itu nambah ganteng loh, serius. Bodinya nggak bersih, velg sama bannya bersih, itu bus kelihatan bagus. Cobain aja.
Itulah yang dilakukan di bus yang kita naikin. Mungkin bodinya tidak terlalu bersih ya, karena ya Sumatera. Tapi karena velgnya bersih, jadi keseluruhan bodi busnya kelihatan bersih juga. Gitu. Keren ya?